Jadi korban ini wujud syukur. Kalau korban ini wujud syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Jadi orang kalau korban wujud syukur, yang sehingga uangnya yang dikeluarkan untuk korban akan diganti Allah dengan ganti yang lebih baik. Tenang wae, korban tidak akan menjadikan kita miskin. Korban tidak akan mengurangi harta kita, tapi malah akan ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana haji, ibadah yang bisa menjauhkan pelakunya dari fakir dan miskin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Mohon doa untuk Bapak Ibu donatur Masjid Darul Ilmi, pada takmir Masjid Darul Ilmi, dan kepada keluarga Bapak Krisna dan sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahan dan ridhonya, diterima sedekah dan infaknya, serta Allah gantikan dengan yang lebih baik. Semoga Allah melindungi dari segala keburukan, serta anak keturunannya dijadikan sebagai hamba-hamba yang soleh dan solehah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada petang atau malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita kembali bertemu di tempat yang terbaik, yaitu masjid, di majelis yang dimuliakan, yaitu majelis ilmu yang tadi telah kita awali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menerima amal dan ibadah yang kita kerjakan. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-A'raf ayat ke-16 sampai ayat ke-17, surah Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Di sini Allah mengabadikan perkataannya iblis ketika iblis diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam.
sujud penghormatan, bahwasanya Nabi Adam ini fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaannya Allah, dan bahkan nanti Nabi Adam akan diberikan mandat sebagai khalifah fil ard. Di antara pemaknaannya adalah pemimpin yang akan mengelola bumi ini. Maka kemudian iblis sombong. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtunas. Sombong menolak perintah, menolak kebaikan. Apa yang ditolak? Allah memerintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam. Yang memerintahkan Allah, Allah yang menciptakan iblis. Allah Rabbul Alamin. Tapi ternyata kebenaran atau perintah itu ditolak, kebaikan itu ditolak. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Sebab iblis menganggap api lebih mulia daripada tanah. Iblis diciptakan dari api, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Anggapannya iblis, tanah itu lebih baik, lebih kuat daripada tanah. Jadi inilah dosa yang nantinya akan membuat iblis ini diusir dari surga. Dosa yang nanti akan membuat iblis ini terlaknat. Dosa yang membuat iblis ini menjadi penghuni neraka khalidina fiha abada. Yaitu apa? Dosa sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka jangan sampai sifat sombong itu ada pada diri kita, karena itu sifatnya iblis yang membuat terusir dari surga, yang membuat iblis terlaknat, yang membuat iblis dijadikan penghuni neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena Allah ini sudah mengeluarkan, nek bahasa mengeluarkan kok rodok halus ya, mengusir, nah itu ya. Allah mengusir iblis dari surga. Kalau diusirkan berarti dikeluarkan dengan tidak hormat, kan itu ya. Kan ada yang dikeluarkan dengan hormat, ada yang dikeluarkan dengan tidak hormat. Iblis ini diusir, dikeluarkan dengan tidak hormat dari surga, menjadi penghuni neraka pula abadi selama-lamanya. Maka iblis mengatakan, karena engkau ya Allah telah menghukumku tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Siapa yang dihalangi? Bani Adam, manusia. Akan senantiasa dihalang-halangi iblis dari jalanmu yang lurus, dari jalan Allah yang lurus, siratakal mustaqim. Bukankah itu yang kita minta? Setiap kita membaca Al-Fatihah selalu melewati ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa minta jalan yang lurus. Lah masalah iblis ini akan senantiasa menghalang-halangi kamu dari jalan yang lurus, dibelok-belok ke, diseleweng-seleweng ke, disesat-sesat nih ya.
Summa, kemudian la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini bukti penanane iblis dan setan dalam menyesatkan manusia. Akan dihalangi atau mereka akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan dan dari kiri. Wah, jadi kita ini sebetulnya di mana tempat senantiasa diintai oleh iblis, Pak. Apa yang kita lakukan akan selalu ada setan di situ. Jangan kemudian, wah aku wis ning masjid toh aman dari setan. Oh, setan ada di masjid. Lah yang bikin nggak khusyuk itu siapa kalau nggak setan? Yang bikin kita ini males merapatkan shaf itu siapa kalau nggak setan? Yang bikin makmum itu mendahului imam itu siapa? Yang bikin kalau nggak setan? Yang bikin kalau sholat angop-angop terus ya, itu siapa yang bikin kalau nggak setan? Yang bikin kalau sholat pikirannya so kemana-mana itu ya, badannya di masjid tapi pikirannya kemana-mana, itu siapa yang bikin kalau nggak setan? Jadi jangan dikira kalau sudah masuk masjid itu setannya nggak ada. Oh enggak. Loh, kalau di tempat-tempat maksiat setan rasa teko wis maksiat dewe. Betul enggak? Kalau di tempat-tempat maksiat setannya nggak usah teko. Orang sudah otomatis akan buat maksiat, wong itu namanya tempat maksiat. Tapi kalau di tempat-tempat ibadah, oh setannya malah banyak, Pak. Karena memang tujuannya untuk menghalangi dari jalan yang lurus. Jadi di mana tempat di situ ada jalan yang lurus, nah itu didatangi sama setan dari depan, belakang, kanan, kiri, Pak. Coba kira-kira lebih effort yang mana? Lebih menggoda serius yang mana? Setan itu lebih sungguh-sungguh menggoda yang mana? Antara orang yang ahli maksiat sama orang yang soleh. Lo soleh, Pak, ahli maksiat rasa digoda wis jar kaya maksiat dewi. Konco ya. Tapi nek wong soleh-soleh lah ini digodanya kenceng, Pak. Di antaranya apa? Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika iblis berikrar, bersumpah akan menyesatkan manusia, menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, ghairil ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Allah beri nikmat, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Tapi kita setiap hari minta ya, kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan jalan yang lurus, tapi juga ada setan yang akan senantiasa menghalangi, dan bahkan mereka akan menghalangi dari arah depan, belakang, kanan dan kiri, Pak. Ya Allah. Makanya kenapa Allah itu sudah mewanti-wanti, inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan. Janjane musuh kita yang sebenarnya itu adalah setan, Pak. Musuh yang nyata bahayanya itu setan, Pak. Loh, nanti wis reaksinya diruqyah sik itu nih.
Sebetulnya kan untuk melawan Yahudi misalkan ya, kalau ada ukhuwah Islamiyah pasti muslimin menang, Pak. Masalahnya tafarraqu, bercerai-berai. Pertanyaannya, siapa yang bikin muslimin bercerai-berai? Ya setan, Pak. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Surah Al-Baqarah ayat 102. Di mana ada setan ini yang tugasnya yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Yufarriq, mencerai-beraikan atau memisahkan ukhuwah, atau menceraikan suami istri. Jadi kalau di antara muslimin ini masih kalah dengan setan, masih bisa dicerai-beraikan ya, masih ta'assub, fanatik dengan golongannya, maka selamanya Yahudi tidak akan terkalahkan, Pak. Selamanya Palestina tidak akan bisa dimerdekakan, Pak. Karena fanatik golongan. Kemudian akhirnya karena fanatik golongan bercerai-berai, sulit untuk ukhuwah Islamiyah. Makanya nanti akan muncul yang namanya Imam Mahdi, yang akan bisa menyatukan muslimin, apapun golongannya, apapun benderanya, disatukan dengan satu bendera. Ukhuwah kan? Nah, baru kemudian Palestina merdeka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sekarang ya memang, Pak, nek kira-kira tidak ada untungnya buat organisasiku, nggak usah lah, gitu ya. Yang dipikir kelompoknya, yang dipikir golongannya, bukan muslimin, Pak, bukan umat. Nggak apa-apa lah sepenting untuk kursi neng Senayan ya, nggak apa-apa lah sepenting untuk jatah menteri, nggak apa-apa lah sepenting ada manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasiku atau golonganku. Yang penting benderaku yang muncul. Nah, kalau sudah seperti itu susah. Rasulullah sudah sampaikan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Yang sehingga muslimin jadi kuat, tapi karena terpecah-pecah jadi lemah. Sapu lidi itu kalau hanya ada satu lidi, ya susah untuk menghilangkan sampah. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu, kemudian diikat, maka akan bisa sangat mudah menghilangkan sampah. Asalkan berkumpul jadi satu dalam satu ikatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kalau mau korban itu setan ngalang-ngalangi enggak? Ngalangi, Pak. Jangankan kok kita manusia, Nabi Ibrahim dihalang-halangi kok. Betul enggak? Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi ya, sedangkan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Jadi mimpi itu bukan sembarang orang loh ya, yang bisa menjadi mimpi itu wahyu ya, mimpinya para nabi, Pak. Mimpinnya awake dhewe niki akeh sesate ya. Mimpinnya awake dhewe akeh sesate. Saya kemarin habis diimpeni Rasulullah dan Allahu Akbar, luar biasa ya. Padahal saya pribadi itu ya pengen, cuman kok insecure, merasa nggak pantas diimpeni Rasulullah. Saya ini siapa kok sampai Rasulullah datang ke mimpi? Aik dhewe iki sapa? Soleh nanggung ya.
Iki soleh nanggung, Pak. Maksiate dosane banyak. Lah kok berharap didatangi Rasulullah di dalam mimpi itu kan yo jauh panggang dari api, Pak. Jenengan itu nek orang biasa meh nemoni presiden yo angel, Pak. Ya, betul ya. Jenengan orang biasa meh nemoni presiden yo angel. Saya dari santri pondok ngendi jenenge? Zahid pengen ketemu sama presiden. Walah. Sopo ya? Kan itu ya. Siapa yang pengen ketemu? Ustadz Aziz. Alah, Ustadz Aziz sopo ya. Dia itu dudu sopo-sopo gitu ya. Untuk nemoni khusus presiden itu ya susah. Lah itu presiden ya, itu presiden. Susah untuk ditemui. Karena kita ini orang biasa. Beda kalau kita ini crazy rich ya kan itu ya. Lah ini bukan presiden, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Makanya saya kalau ditanya, aku yo jane pengen, tapi kok ngerasa ora patut-patuto, Pak. Siapa saya yang sehingga kemudian Rasulullah, saya berharap bertemu dengan Rasulullah di alam mimpi. Saya ini bukan siapa-siapa lah. Kaya ora patut wae. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian saya tanya, lah kamu diimpeni Rasulullah di dalam mimpi itu wujudnya kayak piye? Diceritakan, Pak. Setelah dia ceritakan, saya katakan, itu bukan Rasulullah. Itu jin yang ngaku Rasulullah. Karena ciri fisiknya berbeda dengan ciri fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam saja itu ketika mau kurban, ya toh, dihalangi sama syaitan atau iblis. Apalagi kita. Makanya nanti ada yang namanya lempar apa? Lempar jamarat ya, lempar jumroh. Itu kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melempari setan ya, atau melempari iblis yang menghalang-halanginya untuk akan menyembelih Ismail. Karena dalam mimpinya kan diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Akan dihalang-halangi. Kalau nggak bisa, yang dihalang-halangi istrinya. Kan gitu ya. Mas ae dhewe lho. Duwe anake wangele ra umum, dadak nunggu tahun-tahunan, dadak nunggu puluhan tahun. Lho kok banjur anak wis lahir malah meh mbok beleh. Iki jane piye to? Lho kalau sudah istri yang membisiki itu kan ya berat, Pak. Betul ya? Bayangkan atase Fir'aun itu luluh kalau yang sudah nego itu istrinya, Pak. Kalau yang minta merayu itu istrinya, itu Fir'aun aja luluh, Pak. Merayu untuk apa? Ngopeni Nabi Musa alaihissalam. Lalu jangankan kok Fir'aun, jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu loh. Kenapa kok Nabi Adam bisa tergoda memakan buah khuldi yang kita sering dengar? Kenapa? Rayuan istrinya, Pak. Jadi kalau sudah istri yang merengek-rengek, merayu-rayu, pemenah karo nangis ya, ayolah mas ya, ayolah mas ya. Itu suami ya luluh, Pak. Ya Allah, ya Allah. Kemudian kalau gagal istrinya, anaknya digoda lagi ya, Nabi Ismail alaihissalam.
Tapi karena orang soleh ya, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, nggih pun mboten napa-napa to Pak, kalau memang itu perintahnya Allah, sami'na wa ata'na, saya ridho dan semoga saya dikumpulkan bersama orang-orang yang sabar. Lah itu kisah ketika syaitan itu menghalang-halangi Nabi Ibrahim alaihissalam beberapa kali supaya gagal tidak melaksanakan perintahnya Allah, yaitu berkurban. Lah kalau Nabi Ibrahim aja digoda, apalagi mah kita. Ae meh tuku hewan kurban ini rasanya kok eman banget itu ya. Waduh, lumayan kena 3 juta ya. Lumayan kena 4 juta. Atau begitu kemudian memilih hewan kurban, wah enek sing sapine gemoy banget ini ya. Wah, waduh saya kayak poel gemoy banget ini. Tapi jejere rada kuru. Ya. Wah. Rasa gede-gede we lah, ya. Ya sepenting masuk syarat poel gitu ya. Jadi yang awalnya kepingin yang terbaik, tapi kemudian karena setan ini menggoda, ojo gede-gede, kok nek gede-gede, kowe kok ndak dadi riya. Kok nek digede-gede, kok ndak malah dilemong akeh, kok ndak dadi riya, malah ibadahmu korban ra ditampa. Loh, setan pinter to, Pak? Ketoke ngandani apik tapi jane njlumrungke, Pak. Ojo gede-gede, wong nek sak perumahan nek sapimu gede dhewe nek malah wengko dipuji-puji malah riyak, kok malah berbangga, malah bukan karena Allah loh, malah ibadahmu gak tompo. Rasa gede-gede sing sedengan wae. Gitu, Pak. Padahal duitnya jane cukup membeli untuk yang terbaik, Pak. Tapi karena setan itu pinter, Pak. Ya, setan itu pinter. Wis to, daripada sholat ning masjid akeh cah cilik malah reso fokus. Sholat ning masjid akeh cah cilik malah gak iso khusyuk. Wis mending sholat ning omah penting khusyuk. Itu, Pak. Pinter toh setan ya. Daripada ning masjid gak iso khusyuk, mending ning omah ning iso khusyuk. Atau setan ini menggoda takmirnya. Bikin peraturan anak kecil jangan ke masjid. Itu ya sudah kena, Pak. Sudah kena godaan setan itu. Jadi kalau setelah pembentukan takmir baru itu harusnya ada yang namanya upgrading, supaya takmir itu faham fikihnya ngelola masjid iki piye. Nah sekarang jarang, Pak, takmir yang bikin upgrading itu jarang, Pak. Jadi kalau sudah terbentuk takmir, undang ustadz yang faham fikih masjid, di situ dibahas fikih masjid, fikih pengelolaan masjid. Kemudian nanti studi tour, studi banding dan sebagainya, silahkan. Karena setan yang masjid itu banyak, Pak. Ya, setan yang masjid itu banyak. Goda jamaah iya, goda imami yo iyo, ya. Goda DKM-nya juga iya. Intinya awake dhewe meh apik kaya piye, tetap ada setan yang akan senantiasa menghalangi dari kanan depan, dari depan belakang kanan kiri. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yuk korban karena Allah. Korban karena Allah. Yang karena korban itu karena Allah, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka persembahkan korban yang terbaik. Persembahkan korban yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus senantiasa diluruskan niatnya. Kalau ada bisikan atau was-was nyeleweng belok, diluruskan lagi. Loh, kita ini sholat bisa khusyuk itu kapan toh, Pak? Ya, ada nggak yang dari awal takbiratul ihram sampai atahiyat akhir sampai salam khusyuk terus? Ada nggak? Ada nggak di sini? Yang sholat dari awal start sampai finish kok khusyuk terus?
Kok saya nggak yakin, Pak? Kok saya nggak yakin? Tapi yang bisa kita lakukan apa? Ketika ini pikiran kita belok keluar dari sholat, maka berusaha untuk dikembalikan lagi. Paling kan kita bisa nih gitu, Pak. Begitu belok mikir liyane, balik ke meneh, khusyuk, konsentrasi. Jadi tidak memperturutkan pikiran-pikiran itu kemana-mana, Pak. Tidak diperturutkan, tapi segera dikembalikan lagi. Sama ketika kita beramal, terkadang setan itu akan membelokkan niat. Lah kalau kita sadar setan sedang belok ke niat, harus dikembalikan lagi kepada lillahi ta'ala, ikhlas. Makanya dulu itu ada yang namanya pusaka merah delima. Iya Pak Izi ya. Ada batu merah delima. Itu biasanya nggo pusaka nggo akik Pak, nggih cekelan Pak. Padahal kalau kita runut dari para wali yang namanya kita ini harus punya pusaka delima itu apa? Delima itu dalimo. Bukan delima yang seperti sekarang yang batu merah yang dijadikan batu akik yang kemudian jadi pegangan. Enggak. Yang dimaksud delima itu dalimo. Apa dalimo itu? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dalimo maksudnya adalah surah Al-Ikhlas. Wong urip iku kudu duwe sing jenenge dalimo, yaitu ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ora kok kemudian batu merah delima golek ning kuburan. Oh enggak ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika orang ingin mempersembahkan korban yang terbaik akan senantiasa dihalang-halangi oleh syaitan setidak-tidaknya supaya niatnya belok, kepingin dipuji, kepingin diapresiasi, kepingin dihargai ya, dan kepingin dunia yang lainnya. Dan tadi di dalam surah Al-A'raf ayat ke-17 tadi, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ya. Lah sedangkan korban itu kan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Inna a'tainakal kautsar. Banyak keutamaan yang Allah berikan kepadamu, banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kita pengen ngitung-ngitung nikmatnya Allah, tidak mungkin bisa Pak. Bayangkan nikmat ambegan, ini ambegan kabeh to iki. Ambegan apa iki? Ambegan ya. Oksigen itu, tabung oksigen itu harganya berapa Pak? 2 juta ya. Untuk berapa hari itu? Ya? 12 jam, 7 juta. Hah? Berapa? Harganya berapa Pak? Isi ulangnya aja 120, 12 jam. Berarti ini 24 jam 240. Berarti awake dhewe iki nek sedina ambegane bayar. Ya, sedina ambegane bayar ki kudu bayar 240.000. Padahal awake dhewe wis urip pirang puluh tahun iki. Poma ambegane bayar no dipingke no kira-kira piye iki? Sedina 240 ping. Umur kita misalkan ada yang 30, enek sing 50, enek sing 60. Nek dipingke wis bayar piro? Itu mau ambegan tok niku lho ya. Tur ning ngendi-ngendi ngotong-ngotong tabung oksigen. Bayangkan mau ambegan tok lho bayare sakmono Pak. Sedina 240.000. Hae dhewe ambegan sedina blas gratis ya. Apa meneh irunge mancung-mancung ki boros ambegan ya. Sing irunge mancung-mancung lho ya, boros ambegan ya.
Besek-besek ngirit ya lah. Itu baru nikmat Allah oksigen ya. Baru nikmat nafas itu. Belum nikmat-nikmat yang lain. Coba kalau harus cuci darah setiap hari. Kalau harus cuci darah setiap hari, itu kira-kira Ade selama berpuluh-puluh tahun ini kira-kira harus habiskan duit berapa itu? Kalau harus cuci darah setiap hari. Nah, sekarang kita alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Maka banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, banyak keutamaan yang Allah berikan kepadamu sebagai makhluk fi ahsani taqwim. Maka fasolli li rabbika wanhar, ayolah sholato, kurbano, sholat kurban. Kira-kira nek wong ra salat terus ambegane dijupuk sedina no piye kira-kira? Wes wassalam niku wis. Wassalam. Yo ra salat sedina ambegane dijupuk sedina, ya ta? Ya Allah. Wes rasa sedina ora salat ping pisan ambegane ditarik sejam. Sejam ke ambegan. Lho intine wong ade urip intine ambegan ta ya. Wong mati gara-garane mok siji, Pak. Ora iso ambegan. Wong mati gara-garane siji, ora ambegan, Pak. Gitu. Maka namanya nafas, betul ya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, jiwa ya, nafas akan menemui kematiannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mosok Allah sudah banyak berikan kita nikmat dikon kurban mok 3 juta ya. Mok 3 juta, mok 4 juta ya, atau mok 5 juta. Masa masih eman juga dengan Allah Subhanahu wa taala, mosok yo meh pelit ya. Padahal Allah sudah sampaikan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tapi kalau kita bandingkan perbuatan baik yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan, oh janjane ora imbang, Pak. Janjane nggih mboten imbang, Pak. Bahkan pahala ibadah yang kita kerjakan itu kalau dienggo nebus nikmati Allah nggak cukup, Pak. Maka kita ini masuk surga bukan karena amal-amal kita, bukan semata-mata karena amal kita. Amal ibadah yang kita kerjakan itu kan hanya untuk meraih rahmatnya Allah. Lah kalau Allah sudah kasih rahmat, lah dengan rahmatnya itu masuk ke dalam surga. Kita ini beribadah, beramal ben diberikan welas asih sama Allah. Nek Allah sudah welas asih sama kita, maka kita dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita ini beramal ibadah untuk meraih welas asihnya Allah, untuk meraih kasih sayangnya Allah. Bahkan ada orang yang begitu dia syahadat urung sempat sholat mati. Itu nek cara-carane hitung-hitungan dosa yang berpuluh-puluh tahun dia lakukan dengan syahadat, padahal belum sholat, belum ngapa-ngapain, itu kan ora tekan toh, Pak. Tapi ternyata dengan dia syahadat itulah Allah jadi kasih sayang, welas asih. Allah memberikan rahmatnya yang dengan itu timbangan syahadatnya lebih berat dan bahkan bisa menghapus kesalahan dosa-dosa di masa lalunya. Kemudian dia masuk surga padahal belum sempat sholat. Bukankah kita teringat ada seorang laki-laki yang membunuh 100 jiwa dile? Wes mateni 100. Padahal iki sing mateni Vinay rung ketemu, Pak. Diuntit nganti saiki mbone piye ceritane ya. Lagi bunuh 1 orang loh ya, wangel loh ya. Ini sudah bunuh 100 jiwa, akhirnya kemudian tobat, kemudian hijrah, dia pindah kampung, belum sampai ke kampung pindahnya sudah mati. Itu dong sempat ngopo-ngopo, Pak. Lagi OTW orang tekan, lagi OTW. Ngertos OTW to nggih? Ojo takon wae ngene. Jadi kalau
Lagi UTW ngono berarti napa ojo takon wae ya kan ini ya, on the way ya, lagi on the way urung tekan Pak mati, tapi ternyata Allah memberikan kasih sayangnya, Allah memberikan rahmatnya karena dia sungguh-sungguh pengen hijrah, akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Nah maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Banyak nikmat, banyak keutamaan yang Allah berikan bukan hanya kepada Nabi Muhammad tapi juga kepada kita. Dan nikmat terbesarnya kita adalah punya Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yuk fasalli li rabbika wanhar. Kritikan salat karo korban lho mosok yo angel ya. Kritikan sholat karo korban. Padahal sholat di awal 50 waktu Pak. Nek sholatnya direken 50 waktu Pak ade menggih-menggih tenan. Tapi alhamdulillah Nabi Muhammad itu akhirnya kemudian nego tuh, ada negosiasi. Sampai kemudian sampai kepada kita ini cuma 5 waktu saja, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apa apa enteng? Abot, mana sih ngomong enteng nek kebangetan tuh ya. Abot mangsane, abot Pak. Nah, yang terakhir. Jadi korban ini wujud syukur. Kalau korban ini wujud syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab. Jadi orang kalau korban wujud syukur yang sehingga uangnya yang dikeluarkan untuk korban akan diganti Allah dengan ganti yang lebih baik. Tenang wae, korban tidak akan menjadikan kita miskin. Korban tidak akan mengurangi harta kita, tapi malah akan ditambah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana haji, ibadah yang bisa menjauhkan pelakunya dari fakir dan miskin. Wah Ustaz, haji ngenteni 20 tahun 30 tahun lho ben cepet ngontel lho, sing ngontel 8 sasi tekan gak nyampe 1 tahun ya ngontel tekan 8 sasi bener santri do ngontel kabeh rono. Wes daripada gowes tu Pacitan, gowes tu Jogja, gowes tu Gunung Kidul, gowes tu Semarang, gowes tu Karanganyar, wes langsung bikin gowes tu Mekah. Wes cucuk Pak, mulai kaji Pak. Ibu-ibu sing punya suami yang suka gowes, jenengan gitu Pak, jenengan nek seneng gowes tau Pak, tak songoni ben cucuk gowes tekan Mekah sisan Pak. Mbuh kentole mbledos apa ora ya nyatane ya ora ya, nyatane ya tekan Pak. Mergo napa? Niat Pak. Mergo niat. Innamal a'malu bin niat. Niat letaknya di awal tapi akan mempengaruhi proses dan hasil akhir Pak. Sama korban ya gitu Pak. Wong duwe duit akeh nek ra niat korban ora bakal korban. Wong duwe duit akeh ra niat haji ora bakal haji. Omahe cedak masjid nek ra niat ning masjid ora bakal tekan masjid Pak. Wong ora teko iki. Lah kan teko ning masjid kabeh. Jadi ternyata semua itu tergantung pada niat Pak. Nek niat ya kelakon, ngontel Solo tekan Mekah itu ya kelakon Pak. Ngontel Sukarjo tekan Mekah ya kelakon, Indonesia tekan Mekah ya kelakon Pak. Niat Pak akan mempengaruhi proses dan hasil akhirnya. Niat Pak. Gitu nggih, sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika muslimin berkurban, maka pahala kurban kita ini juga akan mengalir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ibadah kurban ini berawal dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sehingga apa pelajarannya? Mandala ala khairin falahum mislu ajri fa'ilih. Jadilah pelopor kebaikan. Kalau ada orang lain yang mengikuti kebaikanmu, maka kamu akan mendapatkan bagian pahalanya. Ayo jadi pelopor kebaikan. Apa yang kebaikan yang antum bisa kerjakan, yang bisa antum tularkan kepada orang lain, yang sehingga orang lain mengikuti antum. Ketika orang lain mengikuti kebaikan yang antum lakukan, maka antum juga akan mendapatkan pahala. Ini yang dinamakan multi level pahala. Wah, ini bukan hanya multi level marketing ya, tapi multi level
pahala. Ya, nah ini jamaah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.